Garuda Calling akhirnya yang kita tunggu-tunggu ya. Akhirnya diumumkan juga 27 pemain yang sebelumnya rencananya 28 tapi harus ada satu yang dicoret karena cedera, yaitu Justin Hubner. 27 pemain sudah diumumkan pilihan Sintayong, termasuk dua pemain teranyar Miss Hilhers dan Eliano Reinders. Saf, menurutmu komentarmu soal Garuda Calling kali ini, pemanggilan 27 pemain dari Sintayong? Mungkin kita menyoroti beberapa hal ya. Kita mungkin nggak perlu menyoroti Eliano dan Miss ya, mungkin kita sudah bahas, mungkin ada 3-4 video sebelumnya kita juga sudah bahas dua pemain ini. Mungkin kita akan bahas kembali Jordi Amat ya, kembali Jordi Amat setelah cedera, kemudian cedera Justin Hubner, terus nah ini yang satu, tidak ada nama Ramadan Sananta di posisi striker. Gimana Saf menurutmu? Kehilangan Ramadan Sananta yang dicoret diduga karena underperform, itu masih bisa ditanggulangi dengan adanya Dimas Derajat. Nah, dengan hadirnya beberapa penyerang baru, walaupun kita sedang kekurangan striker, tapi kan masih ada beberapa penyerang yang dinilai haus gol. Adanya Malik Rizaldi yang kembali dipanggil, kemudian ada tentunya Rakhner Oratmangun. Ini kan bisa menanggulangi kekurangan sisi depan timnas Indonesia, meskipun ya kita tahu sendirilah kemarin ada sedikit tumpul gol waktu di dua laga pertama. Kemudian tanpa Justin Hubner pun ya kita masih ada Rizky Ridho, ada Jay Itzes, kemudian Jordi Amat kembali bermain. Tanpa Justin Hubner ini aku pikir tidak terlalu memberikan dampak negatif lah, karena kan sudah ada Marcel Gers. Untuk kiper kayaknya Coach Sintayong masih ini ya, mempercayakan kepada 3 nama yang tentunya Martin Paes kita harapkan akan menjadi starter kembali. Semoga dia sehat walafiat. Untuk Nadio Argawinata, kemudian Hernando Ari, sebenarnya aku akui mereka pemain bagus, tapi kadang juga mereka melakukan hal blunder di beberapa laga sebelumnya. Bukannya bermaksud meremehkan, tapi alangkah baiknya jika ingin menggeser Martin Paes harus bisa menyamakan levelnya ya, sedikit begitu. Jordi Amat ini sebenarnya dia masih bisa diberikan kesempatan bermain kalau misalnya dirotasi sebagai gelandang bertahan. Jadi kalau trio back tengah aku tetap suka melihat Jayzes, Rizky Ridho, dan Hilgers. Kalau trio gelandang mungkin ya gelandang bertahan rotasi, kalau enggak Nathan Chu ya Jordi Amat. Kalau untuk perkiraan starting 11 sih aku masih tetap ke formasi favorit untuk main PES biasa 5-3-2. Nah, jadi untuk 5-3-2 ini cocok menurutku untuk timnas Indonesia. Semoga lah pemain-pemain tidak di bawah performa seperti sebelumnya. Semoga mereka bisa kerasukan timnas Italia bertahan. 5-3-2, mungkin dari kiper siapa Sab ke depan kamu kira-kira perkiraan? Oh ya, kiper sih ya Martin Paes, kemudian bek kiri ada Patinama, trio bek tengah seperti yang aku bilang tadi, ada Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Hilgers. Bek kanan ya siapa lagi kalau bukan Sandy Walsh. Trio gelandang ada Tom Haye, Jordi Amat, Jenner, kemudian sisi depan duet Eliano dan Rakhner Oratmangun. Oke lah, kalau mungkin kalau dari aku 3-4-3 ya kalau lihat, apalagi kita kedatangan Eliano. Eliano tuh beberapa kali main di back Zwolle di timnya itu antara main sayap kiri atau sayap kanan lah. Jadi menurutku dia bisa bermain sebagai 3 di depan ya, 3 di depan. Mungkin dari penjaga gawang tetap Martin Paes di belakang.
kemudian 3 back sejajar Jitses dan Mesilgers ini wajib. Nah, kalau satu lagi banyak yang memang aku pun berharap Rizky Ridho, tapi sebenarnya kan ada opsi Calvin Verdong main di sana, Calvin Verdong atau Nathan main di sana kan sebagai pengguna center back dengan kaki kiri kan lebih enak ya kalau kita main 3 back, si back tengah sebelah kiri itu pakai kaki kiri, tapi ya nanti tergantung Sintayong. Kemudian di back kiri ya kalau Verdong main antara Verdong atau Nathan lah, tapi aku lebih prefer Verdong. Kemudian di tengah ya aku setuju tadi Jordi Amat ya. Jordi Amat nih kalau sebagai center back rasa-rasanya udah susah ya untuk, kecuali mungkin kita lawannya agak-agak ya lebih di bawahnya lagi. Kan di JDT pun dia dicoba sebagai gelandang bertahan di nomor 6 ya. Mungkin bisa jadi opsi dia duet sama Tom Haye atau Ivar Jenner, nanti kita lihat. Tapi aku mungkin prefer dengan Tom Haye dan Ivar di tengah. Kemudian 3 di depan, Ragnar dan Eliano ini harus bermain. Nah, satu lagi ini Rafael. Rafael ini menurutku dalam 2 laga kemarin bukannya jelek, tapi memang kurang memuaskan ya secara itu. Ada beberapa kali kesempatan decisionnya dia kadang lebih memilih gocek-gocek yang padahal harusnya dia passing. Ya kayak dia seperti pemain yang memang masih pemain yang belum matang, dan ditambah lagi dia kan barusan gabung ke Brisbane Roar ya. Brisbane Roar ini belum memulai Liga Australia, ini belum memulai kompetisinya, baru kalau nggak salah setelah Oktober atau November gitu. Jadi dia belum dapat menit bermain yang cukup dalam beberapa bulan terakhir. Aku mungkin bisa memainkan Witan di situ. Jadi 3 di depan, Witan, Ragnar dan Eliano Reinders gitu.